Selamat datang kembali lagi bersama saya Cahya Suhandi. Di video kali ini saya akan melanjutkan mengenai bagaimana cara menganalisis hasil dari, docking senyawa uji serta senyawa hasil, untuk pembanding atau senyawa standar. Kemudian kita lihat visualisasinya baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah untuk, eee, bagaimana cara memvisualisasikan, tata caranya tidak jauh berbeda dengan bagaimana yang telah saya jelaskan di bagian visualisasi hasil atau overlay dari validasi metode docking. Yakni pada tahap pertama adalah kita perlu membuat kompleks dari senyawa, uji bersama dengan reseptor. Senyawa ujinya adalah senyawa uji yang telah kita peroleh dari hasil docking. Baik, di sini saya ada contoh untuk, saya contohkan di sini saya punya senyawa pertama serta, untuk senyawa pembandingnya saya gunakan di sini ada 4, namun salah satunya ada satu senyawa bikalutamid yang sama-sama sudah saya siapkan juga untuk kompleksnya. Untuk pembuatan ini, saya ingatkan kembali nanti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya yang mengenai overlay dari, hasil validasi docking. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Di sini yang teman-teman perlukan adalah Behaviour Discovery Studio untuk visualisasinya. Sedangkan untuk tadi untuk mempersiapkan file kompleksnya di Autodoc Tools, namun tidak akan saya jelaskan kembali untuk cara mempersiapkan file kompleksnya, kita langsung masuk ke Behaviour Discovery Studio dan kita buka pertama untuk senyawa standar terlebih dahulu. Kita lihat, adapun di sini saya beri tambahannya untuk senyawa standar, terkadang ada yang ligan alami yang kita gunakan dalam validasinya itu merupakan senyawa standar juga. Nah, untuk, kondisi tersebut, teman-teman bisa langsung gunakan hasil dari validasi docking itu sebagai hasil dari, eee, senyawa standar juga gitu. Jadi nanti teman-teman tidak perlu mengulang kembali untuk senyawa standarnya. Namun di sini saya gunakan senyawa yang berbeda, baik di sini untuk, senyawa standarnya, bikalutamid. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah melihat, visualisasi interaksinya dalam bentuk 2 dimensi terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita pertama set dulu mana ligan, mana reseptor. Pertama, ada di panel sebelah kiri. Jadi di sini untuk reseptornya di-define-kan sebagai, kompleksnya. Nah, untuk ligannya belum ter-define, maka perlu kita define terlebih dahulu. Dan cara bagaimana? Pertama kita klik dulu bagian ligannya yang mana. Pilih biasanya di sini sudah terotomatisasi ya, mana ligan, mana protein. Namun kalau belum, maka nanti teman-teman bisa pilihnya dengan cara memblok bagian mana ligannya saja. Nah, kalau misalnya memang sudah ada di bagian panelnya, otomatis mana ligan, mana reseptor, mana heteroatom lainnya, itu bisa teman-teman langsung pilih. Kemudian klik, define ligand. Maka ini otomatis dia terdefine sebagai ligannya. Kemudian teman-teman klik ligand interaction dan klik show to di diagram. Nah, maka di sini akan muncul bagaimana, interaksi antara bikalutamid dengan sisi aktif dari reseptornya. Di sini saya gunakan reseptor androgen. Di sini untuk keterangannya akan diberikan sesuai warna. Mana interaksi hidrogen, biasanya warna hijau, kemudian residu apa yang berinteraksi secara hidrogen dengan, eee, senyawa standarnya. Nah, itu ada di, keterangan-keterangannya ya. Nah, untuk gambar ini biasanya kita tampilkan juga atau kita input ke manuskrip, maka perlu kita simpan sebagai gambar. Dan cara klik file, save as, nanti untuk penamaannya tergantung dari teman-teman bagaimana nanti mau menamainya ya. Biasanya saya simpan lagi kembali di, folder yang sama dengan, eee, yang berisi file-file ligan ataupun juga yang tadi kompleksnya, ini kita klik save.
Dan untuk, resolusinya biasanya saya gunakan bawaan dari Beovia-nya atau sesuai dengan default-nya, kemudian klik oke, dan nanti akan tersimpan di foldernya ya. Kita buka terlebih dahulu, ya. Nah nanti ini bisa dimasukkan ke manuskrip yang akan teman-teman publikasikan. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita buat visualisasi dalam bentuk 2 dimensi, itu kita, biasanya dalam, hal publikasi, reviewer biasanya meminta juga, untuk visualisasi dalam bentuk 3 dimensinya. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu di sini menyesuaikan terlebih dahulu untuk, eee, tampilan dari di Beovia Discovery Studio-nya. Biasanya untuk memudahkan saya ulangi kembali, jadi yang untuk 2 dimensi, saya hapus terlebih dahulu. Kemudian saya buka kembali untuk, eee, kompleks dari senyawa standar yang sudah kita docking. Nah, di sini pertama, biasanya saya masuk dulu ke script visualisasi, kita masuk ke publication quality. Jadi secara otomatis nanti, tampilannya akan disesuaikan dengan, tampilan umumnya untuk publikasi. Kemudian kita lihat di panelnya, biasanya saya sesuaikan terlebih dahulu untuk tampilan dari ligand dan juga reseptornya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan, kita ganti satu persatu. Misalnya untuk ligand terlebih dahulu, saya perbesar ya. Baik, kemudian dipilih ligandnya dan klik display. Kemudian biasanya saya pilih untuk bentuk strukturnya menggunakan ball and stick, dengan perbandingan ballnya dengan stick size itu 2:1. Itu nanti tergantung preference dari teman-teman, lebih nyaman atau lebih enak nanti tampilan strukturnya bagaimana. Kemudian untuk warnanya biasanya saya, gunakan default untuk ligand dan klik apply. Kemudian untuk grafiknya saya ganti ke ortografik. Background color tadi sudah, otomatis terubah menjadi warna putih, kemudian quality-nya udah jadi ultra high, dan klik apply lagi. Kemudian pencahayaan biasanya saya gunakan 2 sumber cahaya. Awalnya kan satu, tambahin lagi satu, kemudian posisinya saya simetriskan supaya nanti, semacam kalau kita, fotografi gitu ya. Jadi, pencahayaannya itu stabil, maksudnya kanan dan kiri sama gitu. Dan klik apply lagi, materialnya saya pilih metalik supaya tegas nanti dari tampilannya, kemudian klik apply. Klik OK, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti berikut ya. Ini untuk ligandnya, kemudian kita lanjut ke protein group. Nah, sebetulnya kadang di sini ada senyawa ion ya, yang biasanya jadi bagian dari reseptor, bisa mungkin dia berfungsi sebagai kofaktor atau lain-lainnya. Nah, ini kalau dia memang berfungsi sebagai kofaktor, koenzim, itu, harus disertakan nanti, karena mungkin bisa jadi akan berpengaruh di interaksinya. Kemudian klik untuk yang protein. Nah, untuk yang protein dengan cara yang sama juga, klik display, namun di sini biasanya untuk protein, di atomnya saya, klik off, dan proteinnya diganti ke flat ribbon. Flat ribbon, kemudian untuk pewarnaannya, biasanya saya ganti warnanya ke warna, tergantung nanti teman-teman, tidak ada baku ya untuk warnanya harus seperti apa. Kemudian klik apply, dan untuk grafiknya biasanya udah sama, ortografik, ultra high, lightingnya juga udah sama, materialsnya kita samakan ke metalik, dan oke, tampilannya akan seperti berikut ya. Dan kita tampilkan kembali liganya. Sama halnya seperti tadi di visualisasi 2 dimensi, maka kita perlu define terlebih dahulu mana ligandnya.
klik bagian ligand, kemudian kita define ligand, klik ligand interaction. Nah, karena, reseptornya, biasanya hilang ya, reseptornya hilang dan perlu kita tampilkan kembali dengan klik reseptor. Nah, kadang kalau misalnya kita klik, setelah kita sesuaikan terlebih dahulu ligandnya dan kita klik ligand interaction, ternyata tampilan ligandnya kadang suka berubah gitu ya. Nah, perubahan ini, terjadi karena tadi kita define kembali. Jadi mungkin lebih baik untuk mencegah hal ini terjadi, karena tadi kita perlu define ligand gitu ya. Jadi, pengubahan tampilan ligandnya setelah kita lihat interaksi gitu ya. Jangan sebelum interaksi, kecuali kalau ligandnya sudah dari awal terotomatis dia sudah terdefine. Nah, karena terjadi perubahan, saya coba kembali, sesuaikan kembali ya untuk tampilan dari ligandnya. Oke, sudah saya sesuaikan kembali. Kemudian, nah biasanya saya untuk tampilan-tampilan lainnya, seperti misalnya di sini residu yang berinteraksi ya, dari reseptornya, saya biarkan, seperti berikut. Nah, yang terpenting selanjutnya adalah memberikan label, karena di sini belum muncul ya, misalnya residu ini residu apa gitu ya, asam amino apa, nomor keberapa. Nah, itu kita berikan label dengan cara klik bagian interface group, mohon maaf maksudnya interacting reseptor atom, kemudian kita klik kanan di bagian kuningnya ya, bebas mau yang mana, kemudian klik labels, pilih add. Kemudian di sini kita ganti menjadi, amino acid. Kemudian di name-nya biasanya saya gunakan 3 letter ID, 3 letter dan ID ya. Ini nanti jadi kode asam aminonya dengan 3 huruf. Kemudian untuk, font dari nanti tulisannya biasanya saya pilih Arial Black biar tegas. Kemudian untuk ukurannya, saya ambil 12 misalnya. Untuk warnanya warna hitam, klik OK. Kemudian kita klik OK lagi dan nanti akan otomatis muncul untuk, label dari masing-masing, eee, residu yang berinteraksinya ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa meng-save atau menyimpan gambarnya. Mungkin, lebih mudah ya klik dengan save as lagi ya, tapi biasanya nanti akan ada perubahan ukuran gitu ya. Nah, untuk mencegah perubahan ukuran tersebut, biasanya saya simpan dengan cara meng-capture-nya. Sesuaikan dulu ya, jadi kita usahakan cari posisi yang mana, label dan juga ligandnya terlihat jelas gitu ya, tidak tertutup oleh reseptornya. Nah, misalnya seperti ini, kurang jelas ya kalau dari sana, coba dari sini. Oke, mungkin kadang susah ya kita mencari pose yang labelnya tidak terhalang semua gitu ya. Nah, itu tidak apa-apa, yang penting nanti kita lihat, bagaimana, posisi dia di dalam kantong kantung aktif reseptornya, eee, dan juga sebagai bukti bahwa memang, kita melakukan, simulasi dalam bentuk 3 dimensi gitu ya. Nah, misalnya saya ambil posenya seperti berikut gitu ya, kemudian kita buka di, eee, kalau di Windows mungkin nanti bisa dibuka di Paint ya. Kemudian bisa nanti teman-teman pakai sniping tool juga boleh, tapi kalau saya biasanya dari sini di capture, jadi di print screen, kemudian saya masukkan ke Paint, dan di sini saya sesuaikan untuk, frame-nya ya.
Misal saya hanya perlu segini saja gitu ya. Jadi nggak harus secara keseluruhan, boleh yang penting posisi ligand di reseptornya bagaimana, karena nanti juga menyesuaikan dengan persyaratan di manuskrip, gambarnya harus seperti apa. Ini saya crop dan nanti di sini saya simpan. Simpan di supaya nanti tidak tercecer, simpan lagi di folder yang sama. Misalnya ini visualisasi dimensi. Oke, nah maka setelah tersimpan gambar ini yang nanti dapat teman-teman juga masukkan ke manuskrip. Jadi ada gambar 2 dimensi, ada gambar 3 dimensi. Nah, di sini mungkin saya hanya akan mencontohkan bagaimana caranya untuk, eee, visualisasi di senyawa standar saja. Karena nanti untuk di senyawa uji juga dengan cara yang sama, jadi tidak berbeda. Namun yang nanti menjadi pertimbangan misalnya di sini saya punya 14 senyawa uji ya, 14 senyawa uji dan 4 senyawa standar. Maka untuk senyawa standar itu nanti semuanya perlu divisualisasi ya, empat-empatnya, karena nanti kita bandingkan ke keempat standar ini. Namun untuk, senyawa uji itu nanti hanya, cukup divisualisasikan senyawa yang dia potensial saja. Apa maksudnya potensial? Potensial itu dapat kita katakan senyawa uji kita potensial kalau pertama, energi Gibbs atau interaksi afinitas yang terjadi itu lebih baik dibandingkan dengan senyawa standar. Karena misalnya di sini saya gunakan 4 senyawa standar, misalnya dari 4 senyawa standar tersebut hanya, yang nilutamid ini dia interaksinya paling rendah, biklotamid paling tinggi. Nah, misalnya saya dapat di senyawa pertama, energinya lebih tinggi lebih rendah, mohon maaf maksudnya lebih rendah, artinya afinitasnya lebih baik dibanding nilutamid. Namun masih lebih tinggi dari biclotamid atau afinitasnya masih lebih rendah dibanding biclotamid. Nah itu, dia masih dapat dikatakan potensial lebih baik bila dibandingkan dengan nilutamid. Nah maka senyawa satu itu perlu dilakukan visualisasi juga. Namun jika misalnya contoh senyawa 14 dia energinya lebih besar dibandingkan, dengan semua senyawa standar, yang artinya afinitasnya dia lebih rendah dibanding semua senyawa standar. Maka, untuk senyawa tersebut tidak perlu divisualisasi, cukup ditampilkan untuk nilai energinya saja. Nah, itu untuk, perlu juga kita mungkin untuk mempermudah nanti pembaca dan juga untuk, efisiensi saat kita melakukan penulisan di manuskrip. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai berjumpa kembali di